Oke, selamat datang. Kali ini kita akan langsung masuk ke sebuah analisis yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Analisis ini membahas soal pergeseran politik di Indonesia antara tahun 2024 hingga 2026 yang menyoroti kembalinya pola-pola yang rasanya sangat kita kenal dari masa lalu. Anda tahu kutipan terkenal dari Mark Twain, sejarah tidak mengulang dirinya sendiri, tetapi seringkali berirama. Nah, menurut analisis yang kita bedah hari ini, berbagai peristiwa di Indonesia belakangan ini adalah sebuah irama yang sangat familiar, mirip sekali dengan era Orde Baru. Bukan pengulangan, tapi sebuah gema yang sangat kuat. Dan ini dia pertanyaan intinya, gimana kalau irama yang kita dengar ini sebenarnya adalah sebuah alarm, sebuah peringatan? Inilah yang akan kita coba telusuri sama-sama berdasarkan temuan-temuan yang ada di depan kita. Oke, mari kita masuk ke buktinya. Jadi, analisis ini memandang serangkaian serangan yang terjadi belakangan ini bukan sekedar kriminal biasa loh. Tapi lebih dari itu, ini adalah intimidasi politik yang terstruktur. Kita mulai dari kasus pertama. Mungkin Anda masih ingat ini, pengiriman kepala babi yang sudah membusuk ke kantor seorang jurnalis Tempo pada Maret 2025 lalu. Dan teror ini bukan acak. Targetnya spesifik, pembawa acara senior bocor alus politik. Nah, ini bukan sekedar teror biasa, tapi ini adalah serangan simbolis yang pesannya dalam banget. Coba kita bedah. Targetnya adalah jurnalis yang lagi menginvestigasi revisi UU TNI. Waktunya pas banget dengan momen publikasi kritis. Dan metodenya, kepala babi, adalah pesan untuk mendehumanisasi target. Menurut analisis ini tuh taktik klasik Orde Baru. Kasih stempel musuh dulu kepada pengkritik, baru setelah itu tindakan fisik menyusul. Kalau tadi itu serangan simbolis, yang ini eskalasinya ngeri banget. Setahun kemudian, Maret 2026, aktivis Kontras Andri Yunus disiram air keras. Tujuannya apa? Sudah jelas, untuk menciptakan apa yang kita sebut chilling effect, efek jera yang permanen, supaya yang lain jadi takut. Dan disinilah temuan yang paling bikin kaget dari investigasi kasus ini. Coba Anda lihat tabel di layar. Para tersangkanya adalah personel aktif dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Keterlibatan langsung aparat intelijen militer dalam serangan ke warga sipil, ini adalah alarm bahaya yang suaranya kencang banget. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari apa yang terjadi ke bagaimana semua ini bisa kejadian. Analisis ini menunjuk adanya perubahan-perubahan hukum yang sistematis, yang seolah-olah jadi fondasi yang memungkinkan semua intimidasi ini terjadi. Fondasi utamanya apa? Revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Nah, proses revisi ini dapat banyak kritik keras karena dianggap nggak transparan dan terburu-buru banget. Bahkan ada laporan kalau rapat-rapat pembahasannya itu diadakan di hotel-hotel mewah, bukan di parlemen. Aneh kan? Sebelum direvisi, kita harus ingat, aturan lama yang merupakan buah dari reformasi itu membatasi prajurit TNI aktif. Mereka cuma bisa menduduki jabatan di 10 kementerian atau lembaga sipil yang spesifik. 10, itu batasannya. Dan dengan revisi tahun 2025, angka itu melonjak jadi 15. Ini kelihatannya cuma nambah 5 ya, tapi bukan sekedar itu. Ini artinya, jangkauan militer ke dalam pemerintahan sipil itu meluas secara signifikan. Nah, di tabel ini kita bisa lihat perluasannya dengan jelas. Perhatiin deh yang ditandai baru. Menurut analisis ini, yang paling mengkhawatirkan adalah masuknya militer aktif ke Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena ini berpotensi besar mengancam independensi lembaga yudikatif kita. Tapi bukan cuma perluasan jabatan. Ada satu lagi perubahan struktur yang penting banget. Dihidupkannya lagi sebuah posisi militer kunci dari zaman Orde Baru. Dan perbandingan ini menjelaskan semuanya. Jabatan Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI yang dulu dihapus di awal reformasi untuk membatasi peran sosial politik militer, sekarang diaktifkan lagi. Ini adalah pembalikan arah agenda reformasi yang sangat-sangat signifikan. Jadi apa sih fungsinya? Secara resmi katanya untuk mendukung pembangunan nasional, tapi analisis ini punya kekhawatiran lain. Fungsi Kaster ini adalah memusatkan kembali komando teritorial sampai ke level paling bawah, sampai ke Babinsa di desa-desa. Potensinya? Jadi alat pengawasan sosial dan kontrol aktivitas politik di akar rumput, persis cerminan dari struktur Orde Baru. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya. Gimana perubahan hukum dan struktur tadi nyambung sama insiden-insiden kekerasan yang kita bahas di awal, dan yang lebih penting, apa artinya semua ini buat masa depan demokrasi di Indonesia?
Analisis ini mengidentifikasi sebuah pergeseran konsep yang fundamental. Ada perbedaan besar antara penegakan hukum dan pengamanan kekuasaan. Penegakan hukum itu untuk semua warga negara, tapi pengamanan kekuasaan itu artinya negara dan aparatnya digunakan untuk melindungi kepentingan penguasa. Nah, Indonesia dinilai sedang bergerak dari yang pertama ke yang kedua. Dan data tidak bohong. Laporan dari Kontras dan LBH ini menunjukkan gambaran yang suram. Puluhan insiden kekerasan yang melibatkan personel TNI, ratusan korban luka, puluhan tewas, hanya dalam satu periode laporan. Tapi yang lebih bikin miris, sangat sedikit dari kasus-kasus ini yang sampai ke pengadilan dan punya vonis yang transparan. Dan inilah kesimpulan pahit dari analisis yang kita bedah. Impunitas atau kebal hukum itu bukan lagi sekedar oknum atau kecelakaan, tapi sudah menjadi bagian dari sistem. Hal inilah yang memungkinkan kekerasan-kekerasan itu terus terjadi tanpa ada konsekuensi hukum yang sepadan di pengadilan sipil. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah yang sedang kita saksikan di Indonesia ini kelanjutan reformasi? Atau jangan-jangan ini adalah restorasi otoritarianisme dengan wajah yang baru? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan demokrasi di negeri ini.